Halo, balik lagi di channel ini. Kenalin yang belum kenal, kalian bisa panggil aku Anuda. Nah, di video ini kita akan bahas perihal tentang secara mendetail apa aja sih yang membuat orang itu menjadi seorang empat. Pengalaman-pengalaman menjadi seorang empat itu apa aja yang dirasakan. Berdasarkan buku yang ada video awal dari channel ini, aku jelaskan yang ditulis oleh Dr. Judith Orloff itu juga dikombin dari beberapa pengalaman yang aku rasain sendiri menjadi seorang empat. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ya. Nah, berbicara tentang seorang empat, kenapa sih seseorang itu atau orang itu bisa menjadi empat gitu? Si Dr. Judith Orloff ini tuh, dia bercerita di bukunya bahwa semuanya itu berawal dari empat itu emang dibawa dari genetik atau emang bentuknya dari parenting orang tua ke anaknya. Pengalaman masa kanak-kanak yang seperti apa sih yang biasanya dialami seorang empat? Nah, Dr. Judith ini tuh bilang bahwa anak-anak yang dengan cara parenting yang abusif atau neglecting oleh orang tuanya dan di usia mereka saat kanak-kanak, kalau berdasarkan psikologi itu usia 0 sampai 7 tahun, itu adalah masa dimana anak-anak itu jika ada kejadian yang terjadi di umur segitu, itu tuh cukup bakal terkenang. Istilahnya dia akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan akan muncul ketika dia di usia dewasa. Nah, para empat ini biasanya kalau emang dia bukan dari secara genetik, para empat yang lain pun bisa didapat dari ketika waktu kecilnya dia mendapatkan suatu pengalaman yang bikin dia traumatik. Khususnya saat peristiwa traumatik itu terjadi di usia 0 sampai 7 tahun. Dan orang tua yang seperti apa sih yang bisa menciptakan empat ini gitu. Jadi si Dr. Judith ini tuh ngasih tahu bahwa anak-anak yang diasuh oleh orang tuanya yang sering mabuk-mabukan, yang depresi berat, dan orang tua yang narsistik ini bisa ngeciptain di seorang empat. Si simptomnya itu mulai menguat ketika dia dewasa. Waktu dia usia masih kanak-kanak dan usia sekolah itu masih dalam pengembangan. Jadi bentuknya itu saat mereka masih kanak-kanak, mereka itu belum bisa menghargai suatu sensitivitas kayak gitu dengan lingkungannya. Dia nggak tahu mengenai value sensitivitas itu seperti apa, sehingga yang dihasilkan dari bentuk parenting orang tua yang alkoholik, yang narsistik dan depres seperti yang aku sebutin sebelumnya, itu ngehasilin anak-anak yang tipikali tidak merasa dia tuh dilihat oleh orang sekitar gitu, tidak, dia merasa sangat kecil gitu, jadi merasa sangat terasingkan. Ya, dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan saat usia mereka kanak-kanak, yaitu sebuah perhatian, kasih sayang, dan hubungan yang sehat kayak gitu antara orang tua dan anak. Jadi anak-anak yang berpotensi untuk menjadi empat ini begitu sangat sensitif dengan suatu turbulence yang ada di luarnya gitu, dimana ya mereka sangat sensitif secara sensori gitu. Misal kayak stimulus yang berlebihan dari suara gitu, kayak orang berteriak atau keramaian yang sangat padat, kebisingan, cahaya yang sangat terang, dan itu bisa membuat kayak semacam sensori mereka itu menjadi overstimulate kayak gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan para empat itu sangat responsif terhadap kayak wangi-wangian, terus sentuhan, kayak pergerakan gitu, gerakan, kedinamisan, temperatur dan suara gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak orang empat tuh dia tuh gampang kedinginan. Terus dia tuh gak bisa tidur kalau cahaya sekitarnya tuh terang. Dia bisa tidur tapi pasti tidak akan deep sleep gitu. Jadi kayak ya pasti terganggu. Dan cara belajarnya dia itu harus dari experience atau motoriknya dalam belajar itu sangat tinggi. Nah, apalagi sih ciri-ciri seorang empat yang secara mendetail yang juga aku rasakan gitu ya sejauh ini. Para empat ini biasanya bisa merasakan perasaan sebenarnya seseorang yang dia lihat dari foto. Terus selanjutnya itu intuisi para empat tuh kuat banget. Yang lainnya pun kayak dia bisa merasakan energi dari chat atau surat gitu, jadi kayak message dari seseorang
Yang lainnya dia pun kayak dia bisa merasakan kecemasan yang sangat global ketika dia tidak melindungi energi diri dia kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak istilahnya kayak pandemi ini nih ya, kayak itu tuh mereka lebih awal gampang stresnya dibandingin orang pada umumnya kayak gitu. Dia tuh merasakan apa yang dicemaskan oleh orang-orang secara global kayak gitu. Nah, contoh detail lainnya tuh seperti para empat ini bisa merasakan kebahagiaan dari hal-hal sederhana yang ada di hidup. Jadi kayak misalkan ya sesepele bikin dia mereka bahagia gitu, dan ya banyak gitu. Kalau misalkan aku pribadi itu contohnya seperti kayak dengan aku duduk di atas pasir pantai saat ya misalkan subuh-subuh gitu ya, saat matahari mau terbit, dan di saat pesisir pantai itu gak banyak orang gitu. Jadi kayak ya kasarnya aku merasa karena cuma duduk doang dan melihat dan menunggu matahari terbit, itu udah bener-bener bikin aku bahagia banget pada saat itu. Yang selanjutnya itu tuh kayak kamu bisa merasakan kata yang tidak terucap atau kebohongan gitu. Jadi kayak lies detector lah ya, kayak semacam gitu. Yang lainnya tuh kayak kamu bisa merasa cemas banget ketika kamu habis nonton film yang penuh dengan kekerasan, atau dengar atau baca berita yang penuh dengan tidak keadilan. Dan yang terakhir tuh, para empat ini bisa merasakan suatu kejadian yang akan datang. Dia udah punya intuisi kayak ada sesuatu nih, tapi dia nggak tahu apa sebenarnya. Tapi ketika sesuatu itu, kejadian itu datang, dia nggak merasa kaget gitu. Jadi kayak oh ternyata ini kayak gitu. Atau bahkan yang lebih sensitif lagi gitu, mereka tahu apa yang bakal datang. Nah, begitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa video selanjutnya ditonton ya. Sampai jumpa.